Jadi mungkin teman-teman yang mau ke Banjar, Purwokerto dan sekitar bisa lewat sini lah. Sesekali agak memutar sedikit nggak apa-apa. Jadi kita menikmati suasana pedesaan yang asri daripada lewat jalur utama, mungkin karena sudah bosan ya celakai orang lain. Wih, masya Allah, viewnya teman-teman indah ya. Oke ya, aman ya, nggak ada yang ketinggalan. Oke, kita start dari Alfamart Kaliirang. Kali ini kita akan reading menuju Banjarnegara, tapi kita tidak lewat jalur utama, melainkan kita menyisir sisi selatan atau barat dari Kabupaten Wonosobo. Nanti kita lewat Sukoharjo ya teman-teman. Oke, seperti apa perjalanannya? Mari kicur, mari kita meluncur. Ya, cuaca pada pagi hari ini cerah, panas. Walaupun kemarin itu 3 hari itu hujan, tapi ternyata 2 hari kemarin dan mulai hari Minggu ya, Minggu. maaf saya ralat ya. Dulu itu hari Rabu, Kamis, Jumat itu hujan. Terus Sabtu itu masih hujan Sabtu ya. Terus hari Minggu, Senin, Selasa, dan ini Rabu alhamdulillah cuaca cerah. Untuk Minggu, Senin itu masih mendung, tapi untuk Selasa dan Rabu ini kembali ke panas lagi teman-teman. Nah, kalau seperti ini terus mungkin di Dieng masih bisa muncul embun es ya, karena tadi pagi itu 8 derajat itu saya di rumah. Sedangkan rumah saya bukan di Dieng ya, masih di sekitar lereng Dieng. Nanti kita lewatnya yang di Silomerto teman-teman. Sebenarnya kita bisa lewat 2 jalur ya. Kita bisa yang via Sawangan, tapi untuk kali ini kita ambil jalur yang di sini saja. Nanti Pakun stopan itu kita ambil kanan, kita ambil arah Leksono. Nah, nanti pertigaannya itu sebelum masjid itu, pas ada lampu lalu lintas, kita ambil kanan, ngikutin angkot ungu. Nah, angkot ungu itu Leksono. Oke, kita maju. Suasana di sini itu sejuk, terus juga banyak view persawahan ya, khasnya Wonosobo bagian yang berbatasan dengan Banjarnegara dan Kebumen. Itu mayoritas petaninya petani padi. Nah, jalannya kondisinya bagus ya teman-teman, dan cuaca cerah. Nah, kalau saya ini reading seperti biasa pakai PCX 160 dan DJI Osmo Action 3. Dan ngomongin DJI Osmo Action 3, ini kamera yang saya pakai, kalau ketemu view cerah seperti ini biasanya nggak ada obat teman-teman, indah banget. Jadi ya teman-teman selamat menikmati. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini bisa like dan komentar ya. Syukur-syukur subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mensupport channel saya ucapkan terima kasih. Dan bagi rekan-rekan pemula, semoga kita bisa berkembang dan tumbuh bersama ya. Ya, kita sudah mulai memasuki wilayah yang sejuk ya. Ini sebelah kiri kita sawah dan pohon-pohon kelapa ya, bukan kepala. Kalau pohon kepala nanti malah jadi takut kan. Tapi nggak ada ya, kalau pohon kepala itu kan nggak ada. Jadi jalur ini itu kalau kita sebut jalur alternatif, menurut saya enggak ya, karena agak memutar sebenarnya kalau kita melewati jalur ini. Jadi agak lebih jauh. Jadi ya hanya mungkin bisa disebut
jalur lain menuju Banjarnegara, itu aja mungkin yang lebih untuk kalimat yang menggambarkan rute jalur kita pada hari ini mungkin seperti itu. Dan ini mohon maaf kalau mungkin audio saya itu kurang bagus ya, karena kemarin saya sudah pesan online tapi malah entah dititipkan di tetangga atau di mana, ini sudah hampir seminggu belum sampai rumah. Jadi saya memakai mikrofon seadanya. Kalau dulu saya pernah pakai mic ini tuh jadinya kayak dubbing. Semoga ini ya nggak terlalu mirip-mirip dubbing ya. Kalau mirip dubbing ya mohon maaf ya. Ya, kita masuki jembatan pelan-pelan. Ini kali Serayu ya. Airnya masih lumayan melimpah ya. Ini tikungan, kita sabar aja. Nah, ini entah masih ada umbul-umbul, mungkin masih ada kegiatan di desa atau kenapa, tapi padahal ini sudah akhir September ya. Video ini saya buat itu di akhir September. Ya memang kadang warga seperti itu ya, antusias pas pasang, tapi pas bongkar itu jarang yang mau. Kayak kita gotong royong itu di desa biasanya kalau membuat panggung dan sebagainya itu berangkat semua. Kadang satu rumah 2 orang berangkat, tapi kalau pas bongkar panggungnya jarang banget yang kelihatan. Mungkin hanya separuh atau nggak sampai separuh biasanya. Kita masih di wilayah Selomerto, ini belum memasuki Laksono. Depan jembatan lagi. Kita memasuki wilayah pasar Laksono. Ayo kita gaskan. Ada pertigaan depan, kalau nganan itu bisa ke Watu Malang, kita juga bisa ke Tol Kayangan ya kalau kita ambil kanan, tapi kita ambil lurus, nanti ujungnya itu di jembatan Sempol. Sebenarnya agenda saya pada hari ini itu ketemu sama Mas Bilar Motovlog di Banjarnegara ya. Kita rencana mau kolaps, mau konten ke sekitaran Banjarnegaranya aja sih. Ya, coba nanti kita belum fix banget untuk agendanya kemana, tapi rencana kita mau ke Tikako. Dan kalau sempat kita nanti mengunjungi satu lokasi lagi. Ini anginnya lumayan kenceng ya. Untung saya pakai helm full face. Ya, ngomongin helm ya. Kemarin itu saya Jumatan. Dan kebetulan karena saya itu berangkatnya ke masjid agak telat, helm saya kan, motor saya kan saya parkir di mana, di belakang, di depan pintu gerbang ya, karena kalau masuk itu sudah nggak muat, jadi saya parkir di pintu gerbang. Nah, saya copot helmnya, saya buru-buru masuk karena khutbahnya udah selesai. Saya sarung tangannya saya taruh di dashboard ini, di sini lah, di atas speedometer. Kan saya Jumatan kepikiran sarung tangan, wah nanti sarung tangannya hilang, malah yang hilang helmnya teman-teman. Itu helm KYT Kyoto. Agak agak sebel juga sih. Itu sudah saya pakai 1,5 tahun lah sekitar lah, tapi ya masih sayang aja ya kalau hilang. Padahal itu kemarin tuh habis saya cuci, jadi memang kondisi helmnya itu kinclong seperti baru teman-teman. Nah, tapi masih untungnya ini mounting kameranya biasanya di helm itu untungnya pas saya copot, jadi saya masih bisa pakai lagi lah. Kalau misal hilang,
pasti saya akan menyesal. Maksudnya kecewanya itu double. Wih, oke ya, kita ambil kanan karena kita mau ke arah sampel ya. Kalau ke kiri itu ke Sawangan. Kita lurus ambil arah ke Sukoharjo. Kalau tadi kita ambil kiri itu tembusnya terminal Sawangan, Bangjo terminal Sawangan. Kalau dari persimpangan tadi itu sudah nggak jauh, paling sekitar 200 sampai 300-an meter. Wih, melayang teman-teman. Ternyata jalur jalannya tidak datar, agak bergelombang. Ini anak-anak SMA sekarang udah gede-gede dan pandai berdandan ya. Oke. Ya memang paling asik kalau reading itu suasananya cara seperti ini ya. Jadi makin oke gitu. Nah ini kita masuk ke Desa Wonokerto, masih elok sono. Oke, kita sampai persimpangan. Kita ambil jalur yang ke kiri. Kalau lurus itu kita ke mana ya, Telogo, terus ke Watu Malang. Kalau kita ambil kiri nanti ke Jembatan Sempol. Nah untuk apa, untuk jalurnya ini di sini berliku terus naik turun, jadi kita nggak bisa speeding ya, karena takutnya kalau kita terlalu ambil kecepatan tinggi, nanti ada persimpangan ini kita nggak tahu, kita bisa celaka ataupun mencelakai orang lain. Wih, masya Allah, viewnya teman-teman indah ya. Ya kita reading santai aja ya, menikmati suasana dan keindahan alam Sukoharjo, Wonosobo untuk menuju ke Banjarnegara. Nanti dan ngomongin mic juga ya teman-teman. Ngomongin mic itu kemarin saya sudah beli 2 yang awal itu, ternyata suaranya kurang bagus ya. Mungkin kalau kita explore dikurangi desibel atau ditambahi desibelnya mungkin bisa, tapi agak males juga. Tadi kemarin saya memutuskan untuk beli, tapi sampai sekarang malah barangnya belum datang. Mungkin kita beli lagi. Malesnya itu kok kita harus beli lagi gitu loh, kalau kemarin barangnya nggak sampai rumah. Kita harus pesan lagi, diantar lagi, menunggu lagi. Ya moga-moga saja nanti pas pengen konten jauh micnya sudah ada ya. Untuk sementara ini sih belum kepikiran untuk touring jauh, karena memang pekerjaan saya akhir-akhir ini sedang banyak-banyaknya. Nah, orang meludah itu tadi ya, saya paling males sebenarnya kalau ada orang naik motor meludah. Kaget saya, tiba-tiba aja jalurnya seperti itu. Ini bukan hari weekend ya, jadi jalurnya sepi, tapi weekend pun sepertinya juga nggak begitu ramai. Jadi mungkin teman-teman yang mau ke Banjar, Purwokerto dan sekitar bisa lewat sini lah. Sesekali agak memutar sedikit nggak apa-apa. Kita menikmati suasana pedesaan yang asri daripada lewat jalur utama, mungkin karena sudah bosan ya. Apalagi jalur utama kadang bikin ngantuk karena jalannya itu lurus, lempeng banget sih kalau Banjarnegaranya. Oke ya, lumayan sejuk. Mungkin nanti ini turunan, ini parah ini turunannya ini.
Nah, mungkin kita depan berhenti sejenak ya, kita ambil foto thumbnail dulu. Nah, ini di daerah sini aja ya, kayaknya oke nih view sawah. Nah, itu Jalan Raya Banjarnegara, jalan provinsi. Oke, mari kita lanjutkan. Panas guys. Tadi di sekitaran Dieng itu sudah dingin, padahal sampai sini langsung terasa panas. Oke, ini nanjak sedikit ya. Ini kantor KUA. KUA mana ini? Kecamatan Sukoharjo kah? Oh iya ya, ini kantor Kecamatan Sukoharjo, wilayah Kecamatan Sukoharjo. Ya, Sukoharjo panas teman-teman. Bagi orang Dieng ini sudah panas. Oke, kita gas. Ini jam-jam pulang sekolah TK ya. Tapi tadi kayak anak-anak SMA itu juga udah pulang. Padahal ini hari Rabu, mungkin karena ada pengajian atau apa ya, karena sekarang memasuki bulan Maulid Nabi, bulan Maulud. Kalau bahasa Jawa itu bulan Maulud. Nah, ini SMK Negeri 1 Sukoharjo. Oh, berarti tadi itu anak-anak SMK N1 Sukoharjo teman-teman, yang pakai baju-baju itu. Ah, itu masuk itu. Ah, itu yang berpawasan dengan kita itu juga anak SMK Sukoharjo. Wih, mantap seluruh. Jalurnya asik ya teman-teman, untuk touring atau reading santai. Jalurnya nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu sempit, cukup lah. Dan sepanjang perjalanan kita belum menemukan jalur yang rusak parah ya. Ya, hanya ini baru diomongin langsung ketemu, tapi ini belum parah sih, ini hanya ya rusak ringan lah, masih tergolong oke. Wah, ini sih harus hati-hati kayaknya, soalnya banyak persimpangan dan yang membawa sepeda motor juga kadang kurang berhati-hati juga. Nah, itu seperti itu, rating kiri nanti beloknya kanan kan, raja jalanan. Oke, kita masih di Sukoharjo, belum bertemu dengan perbatasan Kabupaten Banjarnegara, masih di Sarbet Jati. Ini ibu-ibu rating, apakah mau ke kanan? Ternyata tidak teman-teman. Oke, kita menanjak. Wih, sebenarnya Sukoharjo itu banyak petani salaknya ya. Nah, ini di sini sudah mulai ada kelihatan beberapa kebun salak, tapi yang banyak itu yang tadi arah Telogo, arah Watu Malang itu mayoritas petani salak. Kalau di sini masih ada padi dan tanaman-tanaman yang lain.
Mungkin next time ya kita buat konten yang dari Sawangan ke Watu Malang karena view-nya itu bagus. Kemarin pas saya buat konten yang di jalur tol Kayangan di yang Watu Malang itu, saya kan nyasar ya, bukan kesasar tapi niat kesasar, tembusnya Banjarnegara yang Singamerta. Nah itu view-nya indah teman-teman, tapi karena saya lupa nggak bawa baterai, terus itu juga hari Jumat, jadi saya nggak nge-record karena buru-buru Jumatan. Ya ini saya pakai helm Falcon 2 ya, KYT Falcon 2 atau Vendetta, atau saya kurang paham, tapi kata penjualnya sih KYT Falcon 2. Soalnya saya nggak hafal terkait perhelman ya, saya bukan anak motor, saya hanya bapak-bapak kantoran yang suka jalan-jalan pakai motor. Hihi, tadi tikungan sih jadi agak gimana gitu. Oke, kembali memasuki wilayah yang agak sejuk. Nah ini kanan itu sudah kebun-kebun salak. Wih, wih, ah itu rusak teman-teman. Ya kalau memang jalan aspal yang di bawah-bawah pohon itu kadang memang lebih cepat rusak karena terkena air, terus jarang terkena panas ya. Karena katanya aspal itu lebih bagus di cuaca yang panas. Kalau yang panas itu kadang bisa rapat lagi gitu kalau ada yang retak, tapi kalau di tempat yang sejuk ya malah semakin melebar. Oke ya, kita hati-hati aja karena jalurnya ini menurun. Banyak pasirnya juga cuy, hati-hati cuy, pelan-pelan. Oke, habis turun kita naik lagi, naik turun. Saya melihat ke sana tadi. Nah, kita ambil kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu kita ke Sukoharjo yang banyak kebun salaknya. Ke Watu Malang juga bisa. Kalau nggak salah itu ada Jembeng Pelampitan, Sempol, terus Banjaran, terus mana lagi lah, saya agak lupa. Oke, kita sampai di jembatan Sempol. Ini setelah Kali Serayu, ini kita masuk ke Banjarnegara. Assalamualaikum Banjarnegara. Oke, kita ambil kanan. Ini kita sudah masuk ke jalur utamanya Banjarnegara. Oke, mantap ya. Jadi kalau mau ke Banjarnegara kita tinggal lurus, nanti sudah masuk ke Banjarnegara. Mungkin sekitar 15-20 menitan ya kita sampai ke alun-alun. Oke ya teman-teman, kita tadi sudah start dari Alfamart Klirang, kita ke Banjarnegara via jalur muter-muter ya di Sukoharjo. Pemandangannya tadi sungguh istimewa, jalannya juga oke, hanya
Tadi beberapa di ujung perbatasan ya, agak rusak dikit yang di bawah-bawah pepohonan itu. Semoga teman-teman suka dengan videonya, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.